pagi untuk kita semua. Shalom. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk membawakan materi tentang peran dan fungsi Bunda PAUD dalam mendukung pelaksanaan PAUD holistik integratif melalui layanan kesehatan gizi dan pengasuhan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Vincent mohon izin saya mendahului. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Ini Pak Vincent beliau ini sangat konsen di bidang kesehatan, yaitu di bidang STBM, ya, kebersihan kesehatan lingkungan. Jadi beliau ini juga sebenarnya seorang narasumber yang juga sangat menguasai tentang PAUD holistik integratif. Ya, jadi beliau juga sempat menjadi pendamping waktu kita ada program untuk pendampingan beberapa PAUD persiapan untuk mengikuti akreditasi PAUD holistik integratif tahun lalu. 5 PAUD waktu itu yang kita siapkan. Ya, tapi setelah dievaluasi ternyata satuan PAUD-nya sampai saat ini belum siap untuk melaksanakan atau menjalankan PAUD holistik integratif di lingkungan satuan PAUD-nya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari menjelang siang ini kita bersama-sama hadir di sini. Tentu punya satu tujuan, satu maksud, yaitu kalau boleh kita mengerti dengan baik apa itu PAUD, apa itu PAUD holistik integratif, eksekusinya di satuan PAUD kita seperti apa, dan bagaimana peran masing-masing kita yang ada di sini sebagai pengelola PAUD, sebagai tutor PAUD, dan yang saya stressing pada kesempatan ini adalah bunda-bunda PAUD yang sudah hadir dengan cantik di sini pagi ini, baik Bunda PAUD tingkat kecamatan maupun Bunda PAUD tingkat desa. Mari kita lihat peran kita masing-masing supaya nanti di lapangan tidak saling tabrak, tetapi saling mendukung supaya PAUD holistik integratif ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi moderator, terima kasih sudah menyampaikan beberapa biodata mengenai saya. Jadi sekali lagi basic saya ini sebenarnya seorang dokter gigi dan juga seorang dosen. Ya, tapi sekarang saya beralih profesi menjadi dosen untuk masyarakat Melaka. Jadi saya melepas tugas saya di sana sesuai janji saya saat kampanye. Kalau Bapak Simon terpilih, saya tinggalkan tugas saya di Denpasar. Saya datang ke Melaka untuk mengabdi untuk masyarakat Melaka. Jadi ini saya tidak ingkari janji, saya penuhi janjinya, karena itu kita berada bersama-sama di sini sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ini PAUD pendidikan anak usia dini. Beberapa 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita bertemu di gereja lama, di aula paroki. Kita membahas juga tentang peran daripada PAUD dan guru-guru SD. Jadi pengelola PAUD dan guru-guru SD di tingkat awal, bagaimana kita menjalani transisi PAUD dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Ternyata setelah saya telusuri, saya ternyata masih banyak gapnya, masih banyak kendalanya transisi tadi itu. Karena kita belum memahami sebenarnya pendidikan PAUD itu apa sebenarnya. Banyak guru PAUD yang sudah memahami, tetapi banyak pula yang belum paham akan tupoksinya sebagai seorang PAUD, bagaimana menyiapkan PAUD sehingga transisi anak-anak kita ke SD itu tidak sampai menimbulkan stres yang berlebihan, ya. Jadi itu kita sudah
ikuti itu 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah. Dan hari ini kita kembali lagi bertemu ya. Sama-sama kita bicarakan peran kita sebagai Bunda PAUD, peran kita sebagai pengelola PAUD, peran kita sebagai tutor PAUD. Ya, ini semua punya perannya, tetapi saya rasa kalau ini kita kolaborasikan, kita satukan, ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa untuk membangun PAUD-PAUD yang berkualitas di seluruh kabupaten ini. Sepakatkah? Ya, baik. Jadi ini saya akan mulai dulu dari PAUD. Ya. PAUD ini adalah pendidikan anak usia dini, singkatannya PAUD. Nah, anak usia dini ini siapa? Siapa yang kita sebut anak usia dini? Ya, mungkin nanti sebentar Pak Vincent akan lebih memberikan materi ini secara dalam, secara rinci, tetapi saya akan mulai dulu daripada anak usia dini. Jadi kita sebut anak usia dini ini adalah anak-anak usia 0 sampai dengan 8 tahun, yang kita sebut juga dengan golden age atau usia emas. Ya, ini yang perlu kita stressing sehingga nanti tujuan pembelajaran kita itu kita fokuskan pada anak-anak usia dini ini. Apa yang harus kita berikan kepada mereka supaya usia emas ini tidak menjadi sia-sia, supaya SDM yang kita harapkan pada 20 atau 25 tahun yang lalu, pada saat inilah kita letakkan basicnya, kita letakkan fondasinya yang kuat, sehingga pada 25 tahun yang akan datang kita sudah punya SDM Melaka yang siap untuk berperan, siap untuk bertarung, siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya dimanapun dia berada dengan penuh tanggung jawab, karena SDM ini sudah kita siapkan dari awal. Ya, saya sepakat tadi Bapak Bupati sudah sampaikan bahwa anak-anak usia dini ini adalah benih, ibarat benih yang harus kita tanam dengan baik, benih yang harus kita kelola dengan baik. Siapkan lahannya, siapkan pupuknya, siapkan insektisidanya, siapkan tenaga pendampingnya supaya benih ini bertumbuh dan berbuah yang baik. Ya, saya rasa itu cocok juga untuk kita ibaratkan bagi anak-anak kita. Ya, memang benih tidak sama, benih jagung tidak sama dengan manusia, tetapi itu sebuah ibarat. Ya, jadi benih saja kita perlakukan dengan baik supaya menghasilkan buah yang bagus. Nah, kenapa ini manusia kita tidak perlakukan dengan bagus, ya kan? Dan ini saya melihat bahwa ini kita punya konsen yang tinggi, kita punya perhatian yang tinggi, sehingga kehadiran pada hari ini lumayan banyak. Ini ada sekitar 200-an peserta pada kesempatan ini yang hadir. Dan ini saya berterima kasih khusus kepada semua yang hadir, khususnya bunda-bunda PAUD saya yang dalam kesibukannya tentu mereka akan harus menyisihkan waktunya, karena mereka juga bukan hanya bunda PAUD saja, tetapi mereka juga adalah ibu ketua tim penggerak PKK, mereka juga ibu kepala desa, ibu camat, profesional juga, ada yang bekerja sebagai guru, bidan dan sebagainya, sehingga mereka juga harus menyisihkan waktunya. Terima kasih sudah mau datang pada kesempatan ini untuk kita berbincang-bincang bersama. Nah, jadi anak usia dini, saya balik lagi, itu anak-anak usia emas 0 sampai 8 tahun. Nah, kenapa kita harus perhatikan baik-baik? Karena 0 sampai dengan usia 4 tahun, 0 bulan sampai dengan 4 tahun, itu pertumbuhan dan perkembangan otak yang paling pesat, ya. Jadi menurut literatur dikatakan bahwa pertumbuhan sel-sel otak itu akan mencapai 50% pada saat anak-anak berusia sampai dengan 4 tahun. Jadi ini pertumbuhan dan perkembangan yang sangat masif, ya. Karena itu kenapa bunda-bunda PAUD harus ada di sini? Karena kita harus melihat bukan hanya dari sisi pendidikannya saja, tapi dari sisi kesehatannya, gizinya, pengasuhannya. Nah, ini harus kita lihat, ya, supaya tidak timpang apa yang kita hasilkan. Kualitas otaknya bagus, tetapi mentalnya tidak bagus. Ini juga sering terjadi. Karena itu ini harus berjalan seimbang.
Karena itu peran kita bersama-sama, tadi saya katakan, kalau kita bekerja bersama-sama secara simultan, bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, maka hasilnya juga akan bagus. Ya, jadi saya kembali lagi, perkembangan usia anak, perkembangan otak anak pada usia sampai dengan 4 tahun dia akan mencapai 50%. Dan ketika dia mencapai 8 tahun, perkembangan sel-sel otaknya itu akan mencapai 80%. Ya, 80%. Setelah itu sisanya. Jadi kalau kita baru mulai di usia setelah 8 tahun, kita sudah kehilangan masa emasnya. Masa emasnya sudah lewat. Karena 80% perkembangan sel otaknya sudah selesai. Kita tinggal mendapatkan 20%. Kita sudah terlambat. Karena itu kenapa stunting kita kejar pada usia sampai dengan 60 bulan. Karena setelah itu kita sudah susah untuk memperbaiki tumbuh kembangnya, ya. Karena itu stunting harus diperbaiki atau harus diperbaiki sebelum dia berusia 5 tahun. Karena setelah itu sia-sialah usaha kita, ya. Jadi ini merupakan tugas kita bersama, ya. Nah, sekarang kita lihat kita ketahui bersama-sama tadi bahwa anak usia dini ini pendidikannya merupakan basic education, ya. Basic education ini artinya fondasi daripada pendidikan setelah dia melewati usia dini tadi, ya. Jadi kalau kita baru mulai melakukan pendidikan moral ketika anak berusia 9 tahun ke atas, ini kita sudah terlambat. Benarkah ibu-ibu pengelola PAUD? Benar? Benar. Jadi sebenarnya seorang profesor, ya, saya lupa namanya, Profesor Lipondin namanya, ya, dia dari Universitas di University of Helsinki, ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan anak usia dini itu sebaiknya ditekankan, di-stressing pada capaian-capaian yang sifatnya sosial. Dia tidak menginginkan supaya yang lebih dipentingkan itu capaian akademik. Karena capaian akademik bisa dicapai menurut profesor ini, ya, kalau capaian sosial tadi kita penuhi. Capaian sosial yang dimaksud tadi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini yang berbasis PAUD holistik integratif, itu kita melihat bahwa itu ada pada bidang pengasuhan, ya, pengasuhan. Jadi pengasuhan itu meliputi bagaimana kita menekankan atau melatih anak-anak untuk hidup dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana mereka bisa mengasihi satu sama lain, bagaimana mereka bisa berbagi, bagaimana mereka bisa menghargai satu sama lain. Jadi pendidikan etika, pendidikan karakter ini menjadi sangat penting yang harus ditekankan pada saat pendidikan anak usia dini. Sepakatkah begitu pengelola PAUD? Apakah itu sudah diterapkan di PAUD-PAUD? Sudah. Ya, baik. Jadi saya harap ini yang kita adop perkataan atau pendapat dari profesor ini agar kita tidak lebih mementingkan capaian akademik daripada capaian sosialnya, ya. Jadi kita lebih kadang-kadang kita menginginkan biar anak-anak PAUD dia kalau bisa dia lebih bisa membaca, menghitung, berhitung, ya. Apalagi baca, tulis, hitung dibandingkan dengan capaian sosialnya, misalnya kemampuan dia untuk berinteraksi, kemampuan dia untuk saling menghargai temannya, ya. Itu adalah capaian-capaian sosial yang dimaksud, ya. Jadi mari pada kesempatan ini kita sepakati bersama bahwa pada pendidikan anak usia dini ini adalah kita ingin supaya
pendidikan atau capaian sosial ini yang lebih kita tekankan dibandingkan dengan capaian akademik. Sampai dengan usia 8 tahun, yaitu pada anak-anak di SD kelas 1 dan kelas 2, ini proses ini masih harus tetap berjalan. Ya. Ketika dia mencapai usia 9 tahun dan seterusnya, maka kita boleh lebih mementingkan capaian akademiknya, karena capaian sosial tadi sudah terbentuk pada anak usia dini tadi. Ya. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah sekarang, bagaimana dengan PAUD holistik integratif? Ya. PAUD holistik integratif artinya pendidikan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh, holistik ya, dan terintegrasi, dilakukan secara bersama-sama. Jadi saya pernah ikut BIMTEK tentang PAUD HI ini dari Bunda PAUD Nasional ya. Jadi itu ditekankan tentang PAUD holistik integratif. Jadi di situ dikatakan bahwa kalau bisa di dalam satu satuan PAUD itu ada berbagai kegiatan, ya. Jadi ada kegiatan layanan PAUD itu sendiri, ya, pendidikannya. Kemudian di situ ada kegiatan kesehatannya, ya. Kesehatan ini mencakup layanan gizi, ya, layanan imunisasi, layanan pemberian vitamin A atau suplemen vitamin lainnya. Kemudian juga di situ ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, ya. Jadi itu dilakukan di dalam satu satuan PAUD. Selain ada kesehatannya, ada juga kegiatan-kegiatan dari dinas sosial misalnya tentang kekerasan pada anak misalnya, atau penelantaran anak misalnya. Jadi di situ bukan hanya kita belajar semata-mata untuk layanan pendidikan, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan bersama-sama di dalam satu lingkungan PAUD tadi. Kemudian juga boleh ada kegiatan tentang pembinaan kepada orang tua, ya, sebagai yang memiliki anak-anak, oleh misalnya di sini dinas P2KB, P3A, perlindungan anak, ya. Kemudian kekerasan, perlindungan terhadap kekerasan pada anak oleh Polsek atau Polres. Jadi itu boleh dilakukan bersama-sama di dalam satuan PAUD tadi, ya. Kemudian oleh dinas Dukcapil, saya lupa, ya. Dukcapil. Di situ ada hak sipil anak, yaitu tentang pengurusan akte kelahiran. Jadi itu bisa dilakukan serempak di dalam satu satuan PAUD, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan PAUD holistik integratif. Nah, saya rasa sebenarnya kemarin kami pendampingan terhadap 5 PAUD itu sudah dilakukan sebenarnya, ya kan? Pernahkah pengelola PAUD mengundang dari Dinas KB P3A untuk memberikan sedikit pencerahan kepada anak-anak bagaimana mereka menjaga dirinya supaya tidak terjadi kekerasan seksual pada anak-anak misalnya? Apakah pernah ada begitu? Belum ada. Oke, ini menjadi catatan untuk kita ya. Sebentar nanti habis kegiatan ini kita akan buat rencana tindak lanjut. Ini menjadi satu komitmen kita, ya kan? Kemudian apakah di satuan layanan PAUD kita ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar lengan atas, lingkar kepala? Ada. Oke, berarti itu sudah dilakukan. Ini adalah bagian daripada PAUD holistik integratif tadi, ya kan? Apakah ada pemberian makanan tambahan di PAUD? Sudah dilakukan. Ini yang mau saya cek satu persatu, ya. Yang belum kita lakukan, sebentar kita jadikan itu sebagai RTL kita bersama. Kita sepakati untuk kita terapkan pada PAUD kita. Sepakat ya? Baik. Kemudian
dari dinas sosial ya untuk rehabilitasi. Apakah di PAUD kita mungkin ada anak-anak yang ditelantarkan? Ada? Belum ada? Belum ada, baguslah. Yang mama bapak keluar kerja di luar daerah, kemudian anaknya tapi tidak ditelantarkan. Tidak ditelantarkan, baiklah. Tapi itu pun menjadi komitmen kita bersama, karena ini adalah bagian daripada PAUD HI, Holistik Integratif, yaitu memberikan jaminan sosial bagi anak-anak yang terlantar. Jadi misalnya di PAUD Bapak Ibu ada anak-anak yang ditinggal orang tuanya, apakah ditinggal meninggal atau ditinggal orang tua pergi kerja keluar, kemudian tidak ada yang mengurus, kemudian disekolahkan pada PAUD Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian karena ini akan menimbulkan stres yang sangat besar kepada anak, mau disadari itu atau tidak, dan itu menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama ya, termasuk bunda-bunda PAUD yang hadir di sini saat ini ya. Nah, kemudian yang lain adalah dari Dukcapil ya, Dukcapil. Apakah pernah mengundang Ibu Kadis Dukcapil untuk pengurusan hak sipil anak? Ya, ini kita tandai sebagai salah satu rencana tindak lanjut kita untuk kita buatkan itu. Jadi pengurusan akte lahir anak boleh diajukan melalui satuan PAUD, ya kan? Jadi silakan undang Ibu Kadis Dukcapil. Tolong Ibu kalau bisa ada waktu atau menyurati saja pun boleh, ya kan? Sehingga anak-anak kita jangan sampai tidak punya akte kelahiran. Karena ini menjadi target nasional ya. Jadi pada tahun 2024 ini kalau boleh seluruh anak Indonesia minimal 85% anak-anak sudah memiliki akte lahir. Sementara kita di Malaka, kalau saya tidak salah dengar, baru 60-an% anak-anak kita yang memiliki akte kelahiran. Dan ini menjadi tugas kita juga di dalam satuan layanan PAUD di tempat kita ya. Jadi sepakat ini menjadi satu RPL ya. Oke, tolong dicatat di dalam. Ya. Kemudian jaminan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum. Ini juga kita boleh pada saat misalnya tahun ajaran baru atau 2 kali dalam 1 tahun kita mengundang Bapak Kapolsek atau Bapak Kapolres untuk sekedar memperkenalkan kepada anak-anak sehingga mereka tahu, oh ini namanya Pak Polisi, ya kan? Tugasnya Bapak Polisi itu apa? Jadi siapa tahu dengan itu dia termotivasi juga untuk menjadi seorang polisi atau menjadi seorang dokter kalau itu yang diundang dan sebagainya. Jadi ini mari kita terapkan itu di sekolah kita sehingga PAUD Holistik Integratif ini bekerja secara menyeluruh, ya kan? Programnya dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai apa yang disebut dengan PAUD Holistik Integratif. Ya. Nah, selain itu mungkin dari organisasi mitra. Nah, ini baru saya omong banyak di sini sekarang. Organisasi mitra. Ya. Organisasi mitra ini termasuk di dalamnya adalah bunda-bunda PAUD. Ya. Bunda-bunda PAUD, sadarkah bahwa ibu-ibu adalah mitra daripada layanan PAUD yang ada di wilayahnya? Ya, sadarkah tidak ini? Tahukah tidak tugasnya? Tahu tugasnya. Tugasnya apa Ibu? Coba. Tugasnya apa? Baik Ibu silakan. Saya lebih suka begitu interaksi jadinya. Jadi biar tidak mengantuk ya. Nanti siap-siap saya tanya-tanya nanti. Ya. Bagaimana Ibu? Tugasnya Ibu disebutkan nama dan asalnya ya supaya saya tahu dari desa mana. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bunda PAUD dari Kecamatan Rinha. Jadi yang izin Ibu bisa sebutkan nama. Baik, nama saya Anisia Soiberek. Saya Bunda PAUD dari Kecamatan Rinha. Mungkin sedikit yang saya sampaikan peran kami dalam PAUD itu
memastikan apakah pelaksanaan PAUD berjalan sesuai dengan yang sebenarnya. Dari saya cukup sekian. Baik, coba mama dari kecamatan lain mana? Ya, Bunda PAUD-nya yang kecamatan Mama Agnes tidak hadir. Ya, beliau seorang guru, jadi mungkin bisa memberikan masukan. Dari Malaka Tengah, silakan Ibu. Bagaimana peran Bunda PAUD-nya di Kecamatan Malaka Tengah? Baik, terima kasih Mama. Saya coba untuk menjawab peran Bunda PAUD di kecamatan. Itu kita harus tahu berapa PAUD di kecamatan kita, di desa kita. Mungkin dari saya mau. Baik, jadi tahu jumlah PAUD-nya ada di mana-mana, berapa jumlahnya ya. Baik, ada lagi Mama PAUD dari, ya silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Joanina da Costa, Bunda PAUD dari Desa Nabutai, PAUD Lorong Manek Mesak, Ya. Kecamatan Rinhat. Jadi pengalaman saya untuk beberapa hari sebagai Bunda PAUD, saya mengontrol jalannya kegiatan yang berhubungan dengan Bunda PAUD, memonitori selama kegiatan yang berkaitan dengan desa. Terima kasih. Baik, ini beberapa masukan sudah disampaikan. Jadi saya lihat bahwa bunda-bunda PAUD saya cukup aktif di desa ya, ataupun di kecamatan. Layanan PAUD saya tidak konfrontir, tidak. Saya tidak konfrontir ya. Saya tidak konfrontir. Tetapi paling tidak, jadi biar bisa saling mendengar, nanti di desa pulang di rumah dulu, baru saling konfrontir di sana. Silakan, jangan di sini ya. Ini sengaja memang kita hadirkan semua supaya semua bisa tahu tugas dan fungsinya masing-masing, baik sebagai Bunda PAUD di kecamatan ataupun Bunda PAUD di desa. Karena memang banyak saya dapat laporan-laporan, saya dapat selentingan-selentingan ya tentang peran Bunda PAUD di desa. Baik, begini Bunda-bunda PAUD yang saya hormati. Jadi peran kita ini adalah untuk pendampingan. Ya. Pendampingan ini bukan berarti kita mengambil alih tugas daripada pengelola PAUD, ya kan? Sepakat Bunda-bunda PAUD? Jadi kita mendampingi. Lain kalau Bunda PAUD itu sendiri adalah seorang pengelola PAUD, silakan ya dikembangkan. Tetapi Bunda PAUD bukan sama dengan pengelola PAUD, ya. Jadi di desa kalau sudah ada PAUD-nya, sudah ada pengelola PAUD-nya, sudah ada tutor PAUD-nya, mari kita bersama-sama membangun, membina, mendampingi, memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan PAUD itu sehingga bisa berjalan sesuai dengan arahnya, sesuai dengan apa yang menjadi tugas daripada masing-masing kita. Jangan saling berebut ya, jangan saling berebut karena perannya sudah jelas, ya kan? Yang menjadi pengelola PAUD dia akan menjalankan layanan pendidikannya, ya kan? Bunda PAUD ikut mendampingi karena nanti harus mengawasi dari sisi gizinya, kesehatannya, status anak itu ya, stunting atau tidak. Nah itu yang menjadi tugasnya ibu-ibu ya. Jangan ambil tugas pendidikannya karena ibu tidak mengerti tentang pendidikan PAUD di sana. Iya kan? Sepakat toh? Saya salah kok? Tidak, ini yang saya dengar soalnya begitu dilantik jadi Bunda PAUD. Wah, ini karena saya sudah jadi Bunda PAUD, jadi saya harus mendirikan PAUD baru.
bukan begitu, ya kan? PAUD yang sudah ada di lokasi Bapak Ibu itu diberdayakan, ditingkatkan supaya kualitasnya jadi lebih bagus. Tadi belum terakreditasi, kita kerja sama-sama supaya naik akreditasinya. Jadi akreditasi C, B, A kalau boleh, dan kalau boleh seluruh PAUD yang ada di Malaka tergolong PAUD holistik integratif. Sepakat kok? Ya. Jadi ini maksudnya begitu. Dikumpulkan di sini bukan saya mau adu satu sama lain, tidak. Supaya kita tahu masing-masing tugas dan fungsinya. Sehingga ketika pulang ke desa, mari bunda-bunda PAUD kumpulkan pengelola PAUD-nya, kumpulkan tutor PAUD-nya, duduk sama-sama, omong sama-sama, cari jalan keluar apabila ada masalah. Belum ada ruangan kok, mari mama pengelola, ini di kantor desa ada aula, boleh pakai untuk kegiatan PAUD, supaya jangan nanti sekolahnya di teras rumahnya pengelola kah, teras rumahnya tutor PAUD kah, supaya tidak begitu. Karena tadi kan Pak Bupati bilang, kalau tidak ada tempat yang nyaman, bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan baik? Kita mau supaya kita dapat akreditasi A, tetapi bangunan saja kita tidak punya, ya kan? Ini yang kenyataan yang saya keliling seperti itu, ya kan? Begitu Bunda PAUD dilantik, tadinya ada gedung diambil oleh Bunda PAUD. Jangan sampailah begitu, kasihan, ya kan? Ini saya himbau, saya tidak menyebut, ya kan, tidak etis, tetapi tolong itu jangan dilakukan. Karena yang dididik pengelola PAUD dan tutor PAUD itu siapa? Apakah anak dari TTS kok? Anak dari Belu kok? Tidak, anak-anak Malaka, anak-anak desa di situ juga, iya kan? Ya, tidak bolehlah bersikap begitu. Apalagi kalau beda politik, tadi Bapak Bupati bilang. Ya, jadi tetap tolong, karena pendidikan ini guru-guru juga saya himbau juga, kalau ada hajatan politik jangan terlalu sorong diri di depan. Iya toh, supaya nanti setelah politik juga bunda-bunda PAUD juga tidak ambil hati. Ya itu hari dia yang buka kain di kami, mama bagaimana? Nah ini juga, ya. Jadi harus tahu menempatkan diri ketika politik. Semua ada hak politik, ya kan? Tapi tahu menempatkan diri supaya ketika politik selesai itu tidak menjadi bahan untuk kita saling mengucilkan. Benar kok?